Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, di mana pagi hari ini, pada hari Sabat ini, hari kemenangan ini, kita memperingati perayaan Paskah. Seluruh umat gereja, seluruh gereja Tuhan merayakannya dari tempat mereka masing-masing karena wabah COVID ini. Tetapi harapan saya bagi kita semua, ini tidak mengurangi sukacita dan makna yang terkandung dari Paskah tersebut. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Di mana Jumat yang lalu kami memperingati hari kematian Tuhan. Dan pada hari Sabat ini, kami seluruh umat Tuhan memperingati hari kebangkitan, kemenangan Yesus Kristus dari maut. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati, tolong mereka. Biarlah melalui media sosial, alat ini Tuhan, kami semua diberkati oleh firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah kepada kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diangkat oleh Gereja Kemah Injil Indonesia tahun ini adalah Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Tema ini diangkat dari Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ini membuktikan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas maut. Allah yang berkuasa atas hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan peristiwa ini adalah peristiwa penglihatan ilahi yang dialami oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan penglihatan ini merupakan wahyu Yesus Kristus yang harus segera terjadi dan yang akan terjadi. Dalam penglihatan yang hebat dan dahsyat itu, membuat Rasul Yohanes ketakutan dan tersungkur di depan kaki Yesus yang membuat dia sama seperti orang yang mati, artinya tidak berdaya karena penglihatan ilahi itu, karena kemuliaan Tuhan. Tetapi di situ Yesus meletakkan tangannya, tangan kanannya ke atas Yohanes atau di atas Yohanes. Ini menunjukkan kepada kita semua, orang yang percaya kepadanya, Yesus peduli kepada kita semua. Dan lalu ia berkata, "Jangan takut." Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kata ini sama dengan kata yang digunakan Yesus Kristus ketika ia mengutus ke-12 rasul. Kita dapat melihat dalam Injil Matius 10 ayat 26, 28, 31. "Janganlah kamu takut." Kata ini memberikan satu pengharapan kepada kita semua, jaminan kepada kita semua. Tidak ada alasan bagi kita untuk jangan takut. Kenapa? Karena Yesus menjamin hidup kita.
Dari kata jangan takut, ini kita akan melihat, belajar bersama-sama. Ada 3 alasan mengapa Yesus berkata jangan takut kepada Yohanes dan kepada kita semua. Alasan yang pertama, karena Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Dalam bagian ini biasanya kata ini digunakan untuk mengacu atau ditunjukkan kepada Yahweh dalam perjanjian lama. Dapat kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 48 ayat 12 berkata, dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah Allah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah yang terkemudian. Tetapi dalam bagian ini, dalam khususnya di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 ini, kata aku adalah yang awal dan yang akhir, ini digunakan untuk Yesus Kristus yang dimuliakan. Kata ini juga setara atau sama dengan frase dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Di sana dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini artinya bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Yesus Kristus sudah ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa dia adalah kekal dan bahkan dia adalah maha kuasa. Ketika Yesus berkata, jangan takut, ini menunjukkan kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa ada pengharapan atau jaminan bagi kita semua bahwa Dia adalah Allah yang kekal dan yang maha kuasa. Karena itu jangan takut. Alasan yang kedua, mengapa Yesus berkata jangan takut? Karena Yesus adalah kehidupan kekal. Perhatikan kata dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa kenyataan Yesus sebagai manusia pernah mengalami kematian yang mengerikan akibat dosa manusia dengan cara disalib. Dalam ibadat Jumat Agung yang lalu, kita sudah mendengarkan bagaimana kematian di atas kayu salib itu mengerikan. Kematian ini sangat menakutkan bagi kebanyakan orang pada zaman itu. Karena kematian ini sungguh sangat menyiksa sekali. Perlahan-lahan, Bapak Ibu Saudara, kita melihat Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa umat manusia. Dia yang selayaknya menerima kemuliaan dan kita selayaknya yang dihukum, tetapi dia mau menanggung semuanya karena dosa kita. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, tidak cukup di kematian. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit yang kita peringati hari ini. Dia hidup. Ini membuktikan bahwa maut dan kematian tidak berkuasa atas dia, atas Yesus. Dan pada hari ini seluruh umat Tuhan memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Dan melalui firman Tuhan pagi hari ini, Yesus berkata kepada kita semua, lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah kehidupan kekal. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita. Bagi kebanyakan orang,
kematian adalah menakutkan dan sangat menakutkan. Tetapi sebagaimana halnya Yesus pernah mati, namun kini dia hidup, demikian pula kita yang percaya kepadanya. Kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Karena Yesus Kristus adalah kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus adalah hidup itu. Alasan yang ketiga mengapa Yesus berkata jangan takut. Karena Yesus berkuasa atas maut. Kata aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Perhatikan kata kunci. Ini merupakan simbol dari kuasa atau otoritas yang dimiliki Yesus Kristus. Jadi di sini Yesus Kristus berkuasa atau memiliki otoritas atas maut, atas kematian. Jika dilihat dari sisi fisik, kata maut atau kematian ini menunjuk kepada pemisahan dari jiwa dan kematian fisik. Tetapi bila dilihat dari sisi spiritual atau rohani, ini merupakan sebagai pemisahan jiwa dari roh atau dari mengenal Tuhan sebagai hasil dari penghakiman kekal atau kematian itu. Dalam teks Yunani kalau kita perhatikan, kerajaan maut ini menunjukkan kepada Hades. Dalam perjanjian baru kata ini menunjukkan sebagai penjara dunia bawah, sementara di mana jiwa-jiwa orang fasik menunggu penghakiman kekal. Hal ini bisa dilihat di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, kata yang digunakan untuk Hades ini atau kerajaan maut ini adalah menunjuk kepada Seul. Dan kata ini muncul sebanyak 59 kali. Dalam perjanjian baru kata yang dipakai adalah Hades. Dan ini muncul hanya 10 kali dan itu pun dipakai Yesus. Digunakan oleh Yesus. Ya, jadi Hades tidak pernah ditunjuk kepada kuburan. Tidak pula sebagai tempat tinggal permanen bagi orang-orang fasik. Tetapi Hades adalah suatu status antara kematian dan neraka bagi tempat penghakiman akhir. Karena kerajaan maut akan menyerahkan orang-orang mati di dalamnya untuk dihakimi. Kita melihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dan pada akhirnya kalau kita melihat Hades atau kerajaan maut akan dicampakkan ke dalam lautan api. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kematian kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menjadi takut. Mengapa? Karena Yesus Kristus berkuasa atas maut. Bapak Ibu Saudara, melalui momen Paskah ini saya mau mengajak kita semua untuk tidak menjadi takut. Mengapa? Ya, walaupun kondisi saat ini, walaupun kondisi situasi kita saat ini mungkin dapat saja membuat kita takut, ragu. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika kita menjadi takut, ingatlah bagaimana tangan Tuhan yang berkuasa, yang memberi kekuatan kepada Rasul Yohanes. Tangan yang sama juga yang berkuasa akan memberikan kekuatan penghiburan kepada kita. Karena itu, jangan takut. Karena Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Dia kekal, dia pemberi hidup, dan dia berkuasa atas maut. Mari, melalui Paskah, momen Paskah ini, kita terus beritakan Yesus Kristus, Sang Pemberi hidup dan pengharapan kepada dunia ini. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami,
memberkati kami, meneguhkan iman kami, memberikan penghiburan kepada kami walaupun dalam situasi-situasi sulit saat ini Tuhan. Tetapi kami percaya, kami memiliki Allah yang hidup, kami memiliki Allah yang memberikan penghiburan, pengharapan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.